Sebagian besar orang bilang kalau Overlord adalah anime isekai terbaik, dan sebagian lain berpendapat kalau Tensura jauh lebih unggul. Keduanya sama-sama overpower, sama-sama memimpin sebuah kerajaan, sama-sama memiliki bawahan yang sangat loyal. Namun, cara mereka memimpin sangat berbeda. Kalau dibandingkan, siapa yang terbaik menurut kalian? Mari kita bahas. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis biar kalian gak salah persepsi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan gue lebih semangat lagi buat bahas fakta menarik seputar dunia anime. Let's go! Anime isekai selalu menghadirkan tokoh utama yang dipindahkan ke dunia lain. Tetapi hanya sedikit karakter yang berhasil menjadi ikon genre ini. Kalau ngomongin anime isekai terbaik, khususnya dalam pembangunan, biasanya cuma ada dua kubu, yaitu tim Ainz dari Overlord, yaitu seorang pemain game yang terjebak di dunia game MMORPG, yaitu sebagai karakter undead terkuat, lengkap dengan seluruh NPC yang menganggapnya sebagai dewa, atau tim Rimuru dari Tensura yang awalnya hanya seorang karyawan biasa bereinkarnasi menjadi slime. Namun berkat kemampuan uniknya ia berkembang menjadi salah satu makhluk terkuat di dunia. Nah, siapakah yang lebih bagus dari keduanya? Mari kita mulai dari asal usul mereka. Rimuru dulunya adalah Satoru Mikami, pria berusia 37 tahun yang hidupnya sederhana di Jepang. Setelah meninggal karena ditusuk, ia bereinkarnasi menjadi slime. Meski terdengar lemah, ia memperoleh skill unik Predator dan Great Shake yang membuat pertumbuhannya nyaris tanpa batas. Setiap musuh yang dimakan bisa memberikan kemampuan baru. Perjalanannya lebih mirip kisah seorang pemimpin yang membangun peradaban. Nah, sekarang kita beralih ke Ainz. Nama aslinya adalah Momonga. Ia merupakan pemain terakhir yang bertahan ketika server game Yggdrasil ditutup. Namun setelah server seharusnya offline, ia justru tetap berada di dunia game sebagai avatar undead level 100. Semua NPC buatan guild hidup dan menganggap Ainz sebagai makhluk paling agung. Berbeda dengan Rimuru yang membangun semuanya dari nol, Ainz langsung memulai dengan kekuatan maksimal dan pasukan yang luar biasa. Kalau berbicara soal kekuatan, keduanya benar-benar seperti monster. Rimuru memiliki kemampuan menyerap musuh, menganalisis skill, berevolusi berkali-kali hingga menjadi True Dragon. Ia bahkan mampu memanipulasi ruang, waktu, jiwa, hingga hukum dunia. Bahkan kemampuan Raphael dan kemudian Chill membuat proses analisisnya hampir sempurna. Sementara itu, Ainz adalah penyihir level maksimum. Ia menguasai ratusan bahkan ribuan sihir. Belum lagi ia mendapatkan item world class yang sangat langka. Ainz juga sangat terkenal dengan spell super tier seperti Fallen Dawn dan The Goal of All Life is Dead. Nah, kalau melihat animenya saja, Ainz mungkin terlihat sangat mengerikan. Namun, jika melihat perkembangan light novel terbaru dari Tensura, Rimuru telah berkembang jauh melampaui level awalnya. Banyak penggemar bahkan menilai Rimuru memiliki skala kekuatan yang lebih tinggi. Jika kita lihat dari kepemimpinan, nah disinilah perbedaan terbesar dari mereka. Rimuru memimpin Tempest sebagai negara modern. Ia membangun ekonomi, teknologi, pendidikan, hubungan diplomatik, ada festival, dan ada perdagangan. Ia ingin semua ras bisa hidup berdampingan. Nah, sebaliknya, Ainz memimpin Nazarik dengan sistem absolut. Semua bawahannya pun patuh tanpa syarat. Rasa hormat mereka hampir seperti menyembah dewa. Nah, menariknya, Ainz sering hanya berpura-pura tahu segalanya. Banyak keputusan hebat Najarik justru muncul karena bawahannya itu salah paham dengan ucapan Ainz. Meski begitu, hasil akhirnya tetap luar biasa. Kalau berbicara tentang pemerintahan yang membuat rakyat sejahtera, Rimuru jauh lebih unggul.
Namun, jika berbicara soal organisasi militer dengan cara disiplin, Najarik jauh lebih mengerikan. Sekarang kita berbicara mengenai kecerdasan dan strategi. Ains adalah monsternya dalam strategi. Ia hampir selalu memikirkan kemungkinan terburuknya. Ia jarang bertindak tanpa rencana. Saat melawan Seltir misalnya, Ains bahkan menyiapkan berbagai skenario cadangan. Sebaliknya, Rimuru itu lebih fleksibel. Ia sering mengandalkan analisis Rafael dan kemudian chill. Namun, dalam negosiasi maupun diplomasi, Rimuru sangat unggul. Nah, kalau strategi, Ains pasti menang. Kalau diplomasi, Rimuru yang menang. Namun, secara keseluruhan, kemampuan taktik Ains masih sedikit lebih baik dibandingkan Rimuru. Salah satu alasan kedua anime ini begitu populer adalah world buildingnya. Overlord menghadirkan dunia penuh intrik politik. Setiap kerajaan memiliki kepentingan sendiri. Bahkan karakter sampingan terasa hidup. Nah, sementara Tensura lebih fokus pada pembangunan negara dan hubungan antaras. Ya, meskipun di Tensura juga kita melihat bahwa setiap karakternya memiliki peran penting. Di Tensura, kita melihat bagaimana sebuah desa goblin berkembang menjadi negara besar. Nah, keduanya memiliki kualitas yang luar biasa. Namun, banyak penggemar menganggap dunia Overlord terasa lebih realistis dan penuh misteri dibandingkan dengan Tensura. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang lebih ikonik, Rimuru atau Ains? Nah, kalau orang mendengar kata isekai, mungkin yang lebih dulu muncul di kepikiran atau di kepala itu ialah Kirito, Rudeus, atau Subaru. Namun, dalam kategori overpower isekai, ada dua nama yang paling sering disebut, yaitu Rimuru dan Ains. Ains dikenal sebagai simbol kekuatan absolut, sedangkan Rimuru menjadi simbol evolusi tanpa batas. Nah, popularitas mereka sama-sama luar biasa. Sulit menentukan pemenang dari keduanya, karena keduanya menawarkan pengalaman yang berbeda-beda. Kalau kita melihat dari kekuatan dan kepemimpinan, Rimuru jelas menang dari Ains. Tapi kalau melihat dari dunia politik dan strategi, Ains mungkin lebih unggul dibanding Rimuru. Lalu, siapa yang terbaik dari anime Tensura dengan Overlord? Nah, jawabannya sebenarnya tergantung dengan apa yang kalian cari. Kalau kalian menyukai karakter yang membangun dunia menjadi lebih baik dan damai, Rimuru adalah pilihan terbaik. Namun, jika kalian menyukai karakter yang penuh strategi, karisma, dan aura penguasa sejati, maka Ainz Olgon adalah jawabannya. Nah, pada akhirnya, keduanya adalah dua legenda terbesar dalam sejarah anime isekai. Tapi kalau disuruh milih, gue akan memilih Tensura atau Rimuru. Bukan karena Rimuru jauh lebih kuat, tetapi cara Rimuru merubah dunia Tempest menjadi benar-benar hidup. Kalau menurut kalian, siapa yang terbaik dari keduanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan anime menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.